Pernahkah benda mati berbisik kepada kalian? Mungkin kalian tidak mendengarnya, tapi mereka selalu memperhatikan. Gue Lily. Selamat datang di podcast Malam Kelam, tempat di mana kita menjelajahi kegelapan di balik realitas. Bersiaplah dengan misteri dan ketakutan di podcast malam ini. Tragedi kerusuhan Mei 1998 memang telah berlalu. Namun peristiwa tersebut masih menyisakan pilu yang mengharu biru dan meninggalkan cerita horor. Salah satu lokasi yang menyimpan cerita horor adalah pembakaran Mall Klender, Jakarta Timur. Sebagian besar orang yang tinggal di Jakarta Timur, terutama yang sudah berusia di atas 30 tahun, pasti tahu yang namanya Jogja Plaza atau Mall Klender. Mall Klender menjadi salah satu korban kerusuhan Mei di tahun 98. Mall milik keluarga cendana itu dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal pada 15 Mei 1998. Ironisnya, Mall Klender dibakar sesaat setelah orang-orang menjarah toko swalayan itu. Seperti ada yang menginstruksikan ratusan warga yang semula ada di pinggir jalan, tiba-tiba ramai menjarah swalayan tersebut. Saat Mall Klender dibakar, masih banyak juga karyawan yang berada di dalam hingga terjebak di dalam kobaran api. Akibatnya, ratusan orang ditemukan tewas di dalam reruntuhan gedung yang hangus terbakar. Setelah api padam, ditemukan sekitar 450 mayat hangus terbakar. Diyakini itu belum semua korban. Diperkirakan masih banyak mayat yang terkubur di antara reruntuhan gedung. Tragedi itu menjadi catatan terburuk dalam sejarah Indonesia. Kini telah 26 tahun berlalu, namun kisah mistis dan horor di Mall Klender seakan tak pernah pudar. Banyak orang percaya arwah korban kerusuhan di Mall Klender masih gentayangan, dan gedung itu kini menjadi gedung paling berhantu di Jakarta. Hantu SPG berwajah seram. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda dengan ayahnya. Pada tahun 2000, pemuda asal Magelang ini hendak menuju rumah kontrakannya di kawasan perumahan Klender. Keduanya tiba di terminal Pulau Gadung pada jam 2 pagi. Suasana Jakarta saat itu memang belum seramai sekarang. Angkutan umum paling populer saat itu adalah angkot dan Metro Mini. Keduanya lalu naik Metro Mini dan turun di kawasan Kebon Singkong. Perjalanan mereka lanjutkan dengan perjalanan kaki menyeberang rel kereta menuju jalan utama Jatinegara. Setelah berjalan, keduanya memutuskan istirahat duduk di halte depan Mall Klender sambil menunggu angkot menuju Kampung Sumur. Tiba-tiba muncul seorang wanita berseragam SPG Jogja Plaza. SPG itu duduk begitu saja di sebelah keduanya. Tak berapa lama, sang ayah tiba-tiba langsung menarik tangan putranya dan mengajaknya pergi. Pemuda itu penasaran, kenapa ayahnya langsung menariknya pergi? Padahal angkot belum datang. Pemuda itu melihat ke sosok SPG yang baru datang ke halte. Alangkah terkejutnya dia. Ternyata wanita SPG itu bukanlah manusia. Separuh tubuhnya hangus, kulit wajahnya terkelupas, dan kedua bola matanya keluar. Bapak dan anak itu pun lari sekencang-kencangnya sambil teriak minta tolong. Suara tangisan misterius.
Sejak kerusuhan Mei 98 hingga setahun kemudian, banyak warga yang tidak berani melintas di kawasan Mall Klender pada malam hari. Akibatnya, suasana sekitar lokasi sudah sepi, meski baru jam 10 malam. Tidak hanya kendaraan yang enggan melintas di sekitar bekas gedung Mall Klender, para pedagang pun tidak ada yang berani berjualan di sekitar situ. Menurut pengakuan warga sekitar, warga karena mencium bau anyir, darah, dan bau busuk mayat. Bau-bau itu tercium jelas berasal dari arah bekas bangunan Mall Klender. Bahkan, seminggu setelah kejadian, banyak warga yang mendengar suara tangisan misterius. Selain suara tangisan, banyak warga yang mengaku mendengar jeritan minta tolong. Suara tangisan dan jeritan itu selalu terdengar dari dalam gedung Mall Klender yang sudah hangus terbakar dan kosong sama sekali. Uang menjadi daun. Ini cerita dari seorang supir Metro Mini 506 jurusan Pondokopi, Kampung Melayu. Kejadiannya 3 bulan setelah tragedi pembakaran Mall Klender. Saat melintas di kawasan Buaran pada suatu malam, ia melihat banyak pegawai mall yang berhenti di pinggir jalan. Mereka langsung naik Metro Mini yang dia supiri. Supir pun begitu senang karena Metro Mininya langsung penuh. Saat melintas di depan Jogja Plaza Klender, para penumpang langsung turun semua. Namun alangkah kagetnya sang supir setelah ia sampai di terminal Kampung Melayu. Uang pembayaran penumpang tiba-tiba berubah menjadi daun. Ternyata bukan hanya supir tersebut yang dikerjai hantu Mall Klender. Banyak supir angkutan umum yang mengaku menjadi korban sosok tak kasat mata. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Meskipun cerita-ceritanya seram, semoga dapat menghibur malam kalian. Jangan lupa untuk follow agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari podcast Malam Kelam.